Halo Sobat Pena, kalian sebelumnya sudah pernah mendengar belum tentang Lembaga Sertifikasi Profesi atau yang biasa disebut dengan LSP? Nah, LSP atau Lembaga Sertifikasi merupakan lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. LSP menyelenggarakan sertifikasi untuk berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan olahraga. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu LSP yang bergerak di bidang penulisan dan penerbitan, yaitu LSP Penulis dan Editor Profesional. Bersama narasumber Ibu Epik Finili, kita akan membahas sertifikasi untuk para penulis dan editor loh. Penasaran kan? Yuk kita simak bersama. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Baik, teman-teman, saat ini di Indonesia ada satu LSP khusus untuk kita nih yang profesinya sebagai seorang penulis dan editor. LSP ini kami namai dengan LSP Penulis dan Editor Profesional. Tujuannya salah satunya adalah menjalankan amanah dari Undang-Undang Sistem Perbukuan Nomor 3 Tahun 2017 yang salah satu pasalnya menyampaikan bahwa upaya untuk mengukur mutu para pelaku perbukuan ada dua cara. Yang pertama dengan pelatihan dan kedua dengan uji sertifikasi kompetensi. Nah, melalui amanah tersebut kami berupaya nih mendirikan satu lembaga sertifikasi profesi ya untuk mengukur kompetensi kita sebagai seorang penulis dan editor. Nah, LSP Penulis Editor ini berdiri tahun 2019. Jadi ya sampai saat ini mungkin sudah mulai berjalan 4 tahun ya. Lisensinya pun juga kami peroleh tahun 2019. Bisa dikatakan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah mensertifikasi kurang lebih 9.000 bahkan nyaris 10.000 yang sudah diuji sertifikasi oleh LSP Penulis dan Editor Profesional. Jadi teman-teman yang berprofesi sebagai seorang penulis atau seorang editor ingin terakui kompetensinya, silahkan bergabung, ikut serta mengikuti uji sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi Penulis dan Editor Profesional. Oke, tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa LSP ini khusus untuk mensertifikasi para pelaku perbukuan, khususnya para penulis dan editor. Jadi artinya ruang lingkup LSP Penulis dan Editor Profesional ini adalah untuk kita semua yang berprofesi sebagai penulis dan editor. Sampai saat ini kami memiliki 4 skema ya. Jadi skema ini adalah merujuk kepada profesi yang dilakukan oleh seseorang. Skema pertama adalah skema penulisan buku non-fiksi. Ini adalah untuk teman-teman kita semua yang menjadi penulis buku non-fiksi, seperti buku ajar misalnya, buku referensi, monografi, biografi, kemudian memoir. Nah, itu juga termasuk salah satu penulisan buku non-fiksi. Yang kedua adalah skema penyuntingan naskah. Nah, ini adalah untuk kita nih teman-teman editor ya, baik di penerbitan secara khusus maupun juga di lembaga atau instansi yang memang mendapatkan tugas menjadi seorang editor ya, editor buku khususnya. Yang ketiga adalah untuk penyuntingan substantif. Ini juga sebetulnya masih dalam ranah editor, hanya untuk penyuntingan substantif ini adalah untuk orang-orang yang secara profesional melakukan review ya, melakukan penelaahan terhadap substansi sebuah naskah buku. Nah, jadi tentunya harus ada yang mempertanggungjawabkan isi atau substansi dari sebuah buku selain penulis. Nah, ini adalah tugas dari para penyunting substantif. Dan yang terakhir adalah skema penyuntingan akuisisi. Ini levelnya sebetulnya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena untuk penyuntingan akuisisi ini salah satu pengalamannya juga harus sudah 5 tahun berkecimpung di dunia penerbitan. Ya, biasanya untuk penyuntingan akuisisi ini adalah diampu oleh teman-teman yang bertugas atau mendapatkan tugas untuk melakukan pemerolehan naskah, rekrutmen naskah. Ya, sampai kepada mengurus legalitas naskahnya dengan penulis dan memastikan atau merekomendasikan sebuah naskah untuk diterbitkan dan layak untuk beredar di lapangan. Nah, itulah kurang lebih ruang lingkup yang saat ini dimiliki oleh LSP Penulis dan Editor Profesional.
Oke, wah panjang nih ya kalau berbicara persyaratan ya. Tapi yang pasti yang ingin saya sampaikan dulu adalah Bapak Ibu, teman-teman semua yang bekerja sebagai seorang penulis, sebagai seorang editor, ini saatnya kita tunjukkan ya, keluar dari belakang meja kita bahwa kita merupakan seorang penulis dan editor yang terakui kompetensinya. Nah, namun demikian, karena uji sertifikasi ini bicaranya adalah kompetensi, di mana kompetensi itu adalah 3 hal yang akan dilihat. Yang pertama adalah pengetahuannya, keterampilannya, dan yang terakhir adalah sikap atau attitude ya. Nah, tentunya untuk bisa memenuhi kompetensi tersebut pasti ada persyaratannya ya. Nah, ada persyaratan minimal dan tentu juga ada persyaratan yang bisa diberikan atau disiapkan oleh kita sebagai peserta secara maksimal. Ya, untuk persyaratan dasarnya itu paling tidak dari sisi pendidikan minimal diploma 2 atau setara dengan semester 4 ya. Jadi sudah memiliki transkrip nilai sampai semester 4 atau apabila diploma berarti sudah lulus sampai diploma 2. Itu minimal ya. Jadi artinya teman-teman yang mungkin diploma 3, bahkan S1, S2, S3 tentu sangat bisa mengikuti uji sertifikasi ini ya. Itu pertama dari sisi ijazah. Yang kedua, misalnya teman-teman juga sudah pernah mengikuti pelatihan ya dan memiliki sertifikat pelatihan. Nah, sertifikat pelatihannya boleh pada skema penulisan buku non-fiksi atau pada skema penulisan penyuntingan naskah, penyuntingan substantif, dan akuisisi. Itu juga bisa digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti uji sertifikasi. Tentunya disesuaikan dengan skema yang akan diujikan ya. Berikutnya adalah teman-teman juga bisa menghadirkan surat keterangan bekerja. Ya, misalnya teman-teman bekerja di sebuah penerbitan, itu entah sebagai penulis atau sebagai penyunting. Silakan untuk meminta surat keterangan bekerja dari tempat teman-teman bekerja dan ditandatangani oleh pejabat terkait. Berikutnya tidak lengkap ya, apabila misalnya kita sudah berkecimpung sebagai seorang penulis atau editor yang mungkin sudah lebih dari 3 tahun dan tentunya kemungkinan besar sudah memiliki karya. Boleh dong karya ini juga bisa dijadikan sebagai alat bukti. Teman-teman yang sudah memiliki karya bukti sebagai seorang penulis, baru 1 buku, boleh digunakan untuk syarat uji. Ada 2 buku juga boleh digunakan sebagai syarat uji. 3 buku juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mengikuti uji. Demikian juga untuk teman-teman sebagai seorang editor juga dapat menggunakan bukunya, karya buku editingnya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji sertifikasi. Tidak sulit kan? Wow, favorit ya? 60% saya kira ya sampai saat ini yang sudah hampir 10.000 peserta di LSP Penulis Editor Profesional. Skema penulisan buku non-fiksi ini masih menjadi trending ya. Paling banyak gitu ya, paling banyak. Bahkan dari sisi peserta yang kompeten gitu ya. Karena hasil dari sertifikasi itu ada 2 teman-teman, kompeten atau belum kompeten ya. Nah, untuk yang dari sisi kompeten pun juga paling banyak diperoleh oleh teman-teman yang mengikuti uji sertifikasi pada skema penulisan buku non-fiksi. Yang kedua adalah penyuntingan naskah, dan yang ketiga penyuntingan substantif, dan yang keempat penyuntingan akuisisi. Itu mungkin urutannya ya. Tapi saya kira semua orang boleh mengikuti uji sertifikasi pada berbagai skema ya. Jadi jangan ragu teman-teman. Kalau misalnya teman-temanmu juga mengikuti uji pada skema penulisan buku non-fiksi, kemudian juga memiliki kompetensi pada penyuntingan naskah, tentu boleh juga untuk mengikutinya. Wah, alhamdulillah ya. Ini pencapaian yang luar biasa untuk LSP PEP ya. Sampai menginjak tahun keempat ini sudah banyak sekali baik dari perguruan tinggi, lembaga, kementerian, instansi yang bekerja sama dengan LSP Penulis dan Editor Profesional. Perguruan tinggi hampir di seluruh Indonesia ya, di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hampir seluruh pulau sudah bekerja sama dengan LSP Penulis dan Editor Profesional. Kemudian dari beberapa kementerian, juga Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dalam hari ini Pusat Kurikulum Perbukuan, itu juga sudah menjadi kerjasama yang cukup lama, menjadi kerjasama cukup lama bersama kami. Kemudian penerbit-penerbit juga, ya ada penerbit 3 Serangkai, kemudian Intan Pariwara, ya Irama Widya, kemudian juga ada Arya Duta, kemudian Putra Nugraha, bahkan beberapa penerbit sudah
bekerja sama dengan kami sampai resertifikasi atau uji sertifikasi ulang ya, untuk perpanjangan sertifikatnya. Tidak hanya itu, beberapa asosiasi, salah satunya adalah asosiasi dosen ya lintas perguruan tinggi, ini juga bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi. Kemudian ada juga IKAPI tentunya yang tidak tertinggal ya. IKAPI juga sampai saat ini selalu bekerja sama dengan kami dalam pelaksanaan uji sertifikasi. Tentunya tujuannya semua sama Bapak Ibu ya teman-teman, yaitu untuk menjaga mutu para pelaku perbukuan, yang tentunya harapannya dengan para pelaku perbukuan yang terjaga mutunya, maka mutu terbitan buku pun juga akan semakin meningkat. Wah, kami sangat terbuka sekali bekerja sama dengan pihak manapun, karena saya yakin sekali bahwa visi misinya sama, yaitu ingin menjaga mutu buku sehingga mutu buku Indonesia selalu meningkat, literasi Indonesia pun juga diharapkan semakin meningkat. Bapak Ibu dari berbagai lembaga, perguruan tinggi, kementerian, instansi yang ingin bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi penulis dan editor profesional, silakan dapat menghubungi kami melalui media sosial, melalui website kami, atau bisa langsung juga berkomunikasi dengan admin kami pada nomor yang tertera di flyer dan di media sosial kami. Kami sangat terbuka sekali dan siap bekerja sama dengan Bapak dan Ibu. Mendaftar di LSPPP itu sangat mudah ya teman-teman. Pertama, bisa mengunjungi website di lsppenuliseditor.id, atau teman-teman juga bisa langsung ngintip ya ngintip media sosial FB Ads-nya dari LSP Penulis Editor Profesional. Di sana sudah kami cantumkan ya prosedur untuk mendaftar. Bisa langsung juga menghubungi staf admin kami di nomor yang tertera di laman media sosial kami ya. Jadi tidak ada yang sulit untuk mendaftar ke LSP Penulis Editor Profesional. Pelaksanaan ujinya atau asesmennya juga kita sudah secara digital ya. Jadi teman-teman tidak akan diribetkan ya dengan banyak kertas. Nanti bisa diakses sistem digital ini dengan jaringan internet. Kemudian juga teman-teman bisa mengikuti uji sertifikasi dengan dua cara. Bisa dengan luring ya, tatap muka langsung, atau bisa dengan daring. Jadi teman-teman yang jauh dari Jakarta mungkin ya, dan tidak mungkin datang ke Jakarta untuk mengikuti uji sertifikasi di kantor kami, teman-teman bisa mengikuti uji dengan metode daring. Nah, Sobat Pena, sudah berkenalkan dengan LSP Penulis dan Editor Profesional? Bagi teman-teman yang ingin mengikuti uji sertifikasi, baik sebagai penulis maupun sebagai editor, langsung saja kunjungi website LSPPP di alamat lsppenuliseditor.id. Sampai jumpa!